Orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Jadi posisinya saya kan lagi kerja tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya anterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak. Orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Dari sebelum kejadian ini dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Saya dan karyawan yang lain minta untuk orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, abis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang. Orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Ke tempat banyak oven, endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Mungkin dia udah ngeliat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Polisi mengungkap alasan lain terkait keberadaan George Sugama Halim, GSH, anak bos toko roti di Jakarta Timur sekaligus tersangka penganiayaan seorang karyawan perempuan berinisial D di Sukabumi, Jawa Barat. George ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Timur di Hotel Anugerah Sukabumi pada Senin 16 Desember dini hari. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan alasan pertama George dan keluarganya ke Sukabumi lantaran merasa terancam usai aksi penganiayaannya viral di media sosial. Dalam rangka yang pertama, menghindari karena rasa takut ada ancaman-ancaman dan mau dibakar dan sebagainya, yang masuk ke nomor HP dari orang tua. Jadi merasa ketakutan, terancam nyawanya. Jadi mereka mengambil keputusan untuk ke Sukabumi, kata Nicholas kepada wartawan, Senin. Nicholas membeberkan alasan lain George dan keluarganya ke Sukabumi adalah untuk berobat. Hal ini diduga terkait kondisi kejiwaan George. Kebetulan di Sukabumi itu ada informasi yang juga bahwa ada tempat pengobatan di Sukabumi, nah mereka berangkat ke Sukabumi untuk ingin melakukan pengobatan terhadap si tersangka, tutur Nicholas. Ya, seperti itu, pengobatan kejiwaan, dari keterangan saksi. Namun, Nicholas menyebut terkait kondisi kejiwaan George itu akan didalami lebih lanjut. Nantinya, akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan kondisi yang bersangkutan. Sebelumnya, seorang anak bos toko roti berinisial GSH di Penggilingan, Jakarta Timur diduga menganiaya karyawannya, seorang perempuan berinisial D. D mengaku penganiayaan sudah terjadi berulang kali hingga dirinya memutuskan melapor ke polisi. Alih-alih takut, tutur dia, pelaku justru berkata korban tidak bisa memenjarakan dirinya. Puncaknya terjadi pada Kamis 17 Oktober, saat itu pelaku meminta D mengantarkan pesanan makanannya. Namun, D menolak lantaran tengah bekerja dan juga hal tersebut bukan bagian dari tugasnya. Pelaku lantas mengamuk hingga melakukan penganiayaan. D dilempar menggunakan beberapa barang termasuk kursi hingga membuat kepala korban bocor. Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi, meja, mesin bank, dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena tubuh saya, kata dia. Setelah saya dilempari barang di situ, bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang tapi tas dan HP saya masih tertinggal. Di dalam pas saya mau ambil tas dan HP saya, di situ saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali akhirnya saya kabur dan terpojok tidak bisa kemana-mana, sambungnya. D kemudian melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke pihak berwajib pada Jumat 18 Oktober. Setelah hampir 2 bulan, barulah polisi menangkap pelaku di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kini, George pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.